Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sahabat Ar-Rabbani dimanapun berada, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan, yang mana hal ini wajib kita syukuri, karena Allah katakan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah katakan di dalam Al-Quran, kalau kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambah nikmat itu. Dan tapi kalau kita tidak bersyukur, kita kufur, kita mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan di dalam Al-Quran, inna azabi lasyadid, sungguhnya azabku sangat pedih. Berbicara tentang syukur, dahulu sebelum Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan, selesai sholat kita senantiasa berdoa. Bahkan imam-imam di masjid senantiasa membacakan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita senantiasa berharap kepada Allah agar Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah saat ini kita sudah sampai di puasa yang ke-16. Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Allah kabulkan doa kita tadi. Setelah Allah kabulkan doa tadi, apakah kita akan menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita? Tentu itu kembali kepada diri kita. Karena tidak ada yang menjamin apakah kita akan bertemu dengan Ramadan yang berikutnya. Tidak ada yang menjamin. Maka dari itu, selagi saat ini kita masih berada di bulan Ramadan, kita belum memasuki akhir Ramadan, maka kita gunakan waktu yang masih Allah berikan kepada kita untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasanya kita bersalawat, kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ar-Rabbani dimanapun berada, kali ini pada program Najib Nasihat Jelang Maghrib ini kita akan membahas tentang 3 tingkatan dalam berpuasa atau 3 level dalam berpuasa. Dan 3 level ini berbeda. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwasanya puasa itu terbagi menjadi 3 level, 3 tingkatan. Yang pertama adalah saumul umum. Bagaimana puasa saumul umum ini? Saumul umum ini adalah orang yang berpuasa, dia hanya sekedar menahan lapar dan haus, kemudian nahan syahwatnya. Banyak orang yang berpuasa hanya sekedar menahan haus. Orang berpuasa, dia ikut berpuasa. Akan tetapi dia tidak paham makna berpuasa itu sebenarnya seperti apa. Dia berpuasa, dia menahan lapar, dia menahan haus, dia menahan syahwatnya. Akan tetapi seringkali dia masih sering menceritakan orang, menggibah, dia masih sering menjelek-jelekkan orang, dia masih sering mengambil hak yang bukan miliknya. Puasa yang seperti ini hanya akan mendapatkan lapar dan haus saja. Sementara pahala dari puasa yang dilakukan itu tidak ada. Itu adalah tingkatan yang paling rendah. Kemudian yang kedua, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya tingkatan yang kedua ini adalah saumul khusus, puasa yang khusus. Seperti apa saumul khusus ini? Dijelaskan bahwasanya saumul khusus ini adalah orang yang ketika berpuasa dia bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi dia juga menjaga lisannya dari berkata yang tak baik, dia menjaga pendengarannya dari hal-hal yang tak pantas didengar, dia menjaga pandangannya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini adalah tingkatan puasa yang kedua. Jadi orang yang berpuasa pada tingkatan yang kedua ini, selain dia menahan lapar dan haus tadi, dia juga menjaga seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal yang berpeluang untuk mengurangi pahala dari puasanya. Ini tingkatan yang kedua. Kemudian Imam Al-Ghazali menjelaskan yang tingkatan yang ketiga itu adalah saumul khususul khusus. Pada tingkatan yang ketiga ini, atau pada level yang ketiga ini, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya tingkatan yang ketiga adalah saumul khususul khusus. Bagaimana puasanya orang yang pada level ketiga ini? Pada level yang ketiga ini, orang yang berpuasa dia bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, bukan hanya sekedar menjaga lisan, bukan hanya sekedar menjaga pendengaran, tetapi dia juga memaksimalkan dirinya untuk senantiasa dekat kepada Allah.
Inilah yang kita harapkan, bahwasanya ketika kita berpuasa ini bukan hanya menahan lapar haus saja, kita harus bisa memaksimalkan setiap waktu yang ada di bulan Ramadan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sama-sama kita ketahui di dalam bulan Ramadan ini, setiap amal yang kita kerjakan itu akan Allah balas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Maka sangat sayang sekali jikalau kita sampai kepada bulan Ramadan, kita hanya sekedar puasa menahan lapar haus saja, tapi kita tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang terdapat di bulan Ramadan ini. Maka dari itu selagi kita belum berada di akhir bulan Ramadan, adalah kita memaksimalkan diri untuk senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana harapan kita adalah nanti di akhir dari Ramadan ini, setelah Ramadan ini berakhir, kita akan mendapatkan derajat takwa. Karena Allah katakan di dalam Al-Qur'an, tujuan dari kita berpuasa itu adalah untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Al-Qur'an dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah katakan di situ adalah ya ayyuhalladzina amanu, yang diwajibkan berpuasa itu orang-orang yang beriman. Orang yang ada iman di dalam dirinya lah yang mampu untuk melaksanakan puasa ini. Penggalan ayat tadi, Allah katakan bahwasanya tujuan Allah memerintahkan kita berpuasa itu adalah untuk mencapai derajat takwa. Dari ayat yang sudah dibacakan tadi, jelaslah bahwasanya tujuan kita berpuasa itu adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu kita perlu pahami juga bahwasanya takwa itu adalah kita senantiasa merasa takut kepada Allah. Kita senantiasa merasa Allah senantiasa mengawasi kita. Maka dengan seperti itu harapannya kita akan senantiasa berhati-hati dalam melakukan segala aktivitas di dalam kehidupan kita. Ramadan ini adalah bulan pendidikan. Kita dididik untuk sabar, kita dididik untuk lebih peduli kepada orang lain, kita dididik untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita pada Allah. Jadi harapannya ibadah-ibadah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan ini tidak habis atau tidak berakhir ketika Ramadan ini berakhir. Harapannya setelah Ramadan nanti, apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini juga bisa kita laksanakan nanti setelah bulan Ramadan ini berakhir. Yang dulunya kalau kita mungkin selama bulan Ramadan kita rajin sholat tahajud, maka harapannya setelah Ramadan nanti kita juga sering bertahajud. Yang dulunya di puasa Ramadan kita senantiasa melaksanakan puasa, maka harapannya setelah Ramadan ini berakhir, kita juga senantiasa membiasakan diri untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah. Kemudian mungkin di Ramadan kita sering bersedekah, kita sering berbagi. Harapannya nanti setelah Ramadan ini berakhir, kita juga senantiasa menjaga sedekah kita tadi. Kita senantiasa berbagi kepada orang yang membutuhkan. Harapan kita adalah semoga Ramadan kita ini bisa memberikan dampak positif kepada diri kita, bisa menjadikan kita lebih baik lagi untuk bulan-bulan ke depannya. Sahabat Ar-Rabbani dimanapun berada, kesimpulan akhir dari tausiah singkat ini adalah saya ingin menyampaikan bahwasanya ini menjadi introspeksi bagi diri kita bersama. Bahwasanya kesempatan yang Allah berikan kepada kita, Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan ini, jangan sampai kita menyia-nyiakan setiap waktu yang Allah berikan ini dari hal-hal yang tidak bermanfaat, agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ingin puasa kita menjadi tingkatan yang level pertama tadi, yang saumul umum, ataukah kita ingin puasa kita yang pada level kedua, saumul khusus, ataukah kita ingin derajat yang paling tinggi yaitu saumul khususul khusus? Ya, bahwasanya ibadah puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, akan tetapi kita juga bisa memaksimalkan diri kita untuk senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini dengan lebih maksimal lagi. Sahabat Ar-Rabbani dimanapun berada, demikianlah tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, itu murni datang dari diri saya pribadi. Apabila ada kata yang benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur maqal wala tanzur man qal. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Sahabat Ar-Rabbani dimanapun berada, jangan lupa saksikan program Najib Nasihat Jelang Maghrib tayang setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.